3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Joha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan output dari persamaan atau model regresi linear berganda. Apabila nantinya menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi regresi linear berganda itu dilakukan dengan persyaratan yang sangat sederhana saja, yaitu terdiri dari minimal 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi kalau minimal maka tidak disebutkan berapa maksimalnya. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kemudian apa sih yang dilakukan dalam kegiatan regresi ini? Yang pertama adalah mengestimasi terhadap parameter. Nah, kita membutuhkan data yang disebut dengan empiris atau data yang dikumpulkan sebenar-benarnya yang berasal dari observasi, pengamatan yang ada di lapangan, ataupun melalui dokumen-dokumen resmi untuk bahan penelitian. Kemudian untuk mengetahui kemampuan independen dalam menerangkan dependen, itu nanti outputnya di R-2. Kemudian untuk mengetahui estimasi parameter signifikan atau tidak. Nah, karena ini regresi berganda, maka uji statistiknya akan bercabang dua. Ada uji T dan ada uji F. Nah, untuk mengetahui estimasi parameternya, kita akan melihat T hitung dan F hitung dibandingkan dengan T tabel dan F tabel. Kemudian, apakah estimasi parameter cocok dengan teori? Jadi model regresi linear berganda itu adalah Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 dan seterusnya. Ini karena variabel bebasnya ada 2, maka B-nya ada 2. Tadi saya bilang seterusnya, apabila variabel bebasnya ada 3, maka B-nya juga ada 3 dan seterusnya. Nah, ini ya keterangannya. Y itu adalah y-topi, A konstanta, B adalah nilai slope, dan X adalah variabel bebas. Jadi kita ada X1 dan X2. Variabel bebas pertama dan variabel bebas yang kedua. Nah, coba kita lihat, ini ada output yang berasal dari SPSS. Ya. Nah, coba kita lihat ini. Ada nilai R² sebesar 65,8% ya. Artinya apa? Berdasarkan hasil model summary ini diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R-2 sebesar 65,8%, maka itu menyatakan bahwa kita lihat variabelnya. Variabel bebasnya ada 2, yaitu lingkungan kerja dan motivasi gitu ya. Secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel terikat yaitu kinerja sebesar 65,8%. Dan ini sudah cukup bagus. Kenapa? Karena di dalam model lebih besar dari yang di luar model. Katakanlah misalkan nilai R² itu 100% kan, maka sisa dari pengurangan 100 dikurang 65,8 sebesar 34,2%. Jadi nilai R² yang bagus itu berada di kisaran ya, di kisaran katakanlah 55 hingga 75% itu baik. Kalau di atas 75% itu diindikasikan terjadi gejala multikolonialitas atau terjadi gejala heteroskedastisitas. Baik, kalau kita melihat ya nilai konstanta ya, ini ya. Konstanta ini adalah nilai yang dimiliki oleh variabel terikat atau kinerja sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel yang di dalam model ini maupun yang di luar model. Yang di dalam model adalah motivasi dan lingkungan kerja. Jadi kita fokusnya di dalam model saja. Nah,
Jadi artinya nilai konstan ini pada saat variabel terikat yang adalah kinerja sama sekali tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas, maka memiliki nilai sebesar min 11,157. Nah, ini nilainya sangat rendah sekali, di bawah 0. Jadi artinya perusahaan ini membutuhkan performa yang bagus semestinya. Nah, kenyataannya adalah tidak seperti yang diharapkan, ya. Jadi biasanya kan tanpa dipengaruhi variabel bebas, harusnya variabel terikat itu memiliki nilai positif. Namun ini adalah negatif. Nah, kemudian ada nilai beta. Ya, nilai beta itu maksudnya apa ya? Nilai beta itu adalah begini penjelasannya. Apabila motivasi gitu ya dimaksimalkan semaksimal mungkin atau sebesar 100% atau satu satuan dengan catatan lingkungan kerja itu tetap tidak meningkat, tidak menurun. Jadi yang dimaksimalkan hanya motivasi, lingkungan kerja pasif, maka akan menaikkan kinerja sebesar 1,242. Nah, jadi ini sangat bagus ya. Bagus kenapa? Karena nilai konstan lebih kecil dari nilai beta. Jadi dengan kehadiran beta ini mampu menutupi kelemahan dari kinerja. Artinya motivasi ini sangat dibutuhkan untuk menaikkan kinerja pegawai, kira-kira begitu. Lalu di sini ada lingkungan kerja sebesar 0,191. Artinya apa ya? Apabila lingkungan kerja dimaksimalkan semaksimal mungkin atau sebesar 100% atau sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai kinerja sebesar 0,191 dengan catatan motivasi tetap tidak meningkat, tidak menurun, dan hanya pasif saja. Maka keberadaan variabel lingkungan kerja ini sangat atau akan membantu kinerja lebih baik lagi. Kenapa? Karena beta lebih besar dari konstan. Dan ini cukup bagus, sangat bagus sekali. Oke, kalau kita lihat juga dari nilai T per atau uji statistik parsialnya itu sangat bagus ya. Ini 7, yang duanya 2, sekian. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat ini saya pakai jumlah responden sebesar 31, maka ini T hitung 7, ini T hitung 2 lebih besar dari T tabel pada N 31 kurang 2 kurang 1. Ya, 31 kurang 2, 29 kurang 1, 28 lah. Pada angka 28 maka nilai T tabel pada 0,05 sebesar 1,6 sekian-sekian. Dan artinya apa? Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah, kalau kita lihat nilai signifikan di parameter untuk motivasi sebesar 0,00, maka nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, kalau kita lihat juga pada parameter lingkungan kerja, nilai signifikannya itu 0,038. Artinya signifikansi ini lebih kecil dari taraf 0,05%, maka lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi begitu membaca hasil dari output. Apalagi ini nilai secara simultan sebesar 26,8 sekian-sekian. Ini sudah 2 digit. Ini sudah 2 digit. Maka F tabelnya itu hanya 1 digit. Hanya 1 digit di bawah angka 5. Jadi ini secara simultan motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Kalau kita lihat juga nilai signifikannya di bawah 0,05, maka keterangan yang bisa kita jelaskan adalah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan ya terhadap kinerja secara simultan. Jadi inilah jadi kita mau menulis modelnya dengan begini ya. Y sama dengan ya ditulis ya, Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Lalu diurutkan menjadi Y sama dengan min 11,157 tambah 1,242 X1 tambah 0,191 X2. Jadi itulah persamaan model untuk regresi linear berganda dengan dua variabel bebas.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.